Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, mudah-mudahan hadirnya kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan sehingga awal belajar kita setelah Idul Fitri ini mengembalikan kita kepada kefitrian dan kesucian yang hakiki, sehingga mudah-mudahan Allah jaga sehingga Allah akhiri segala hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 28. Temu. Halaman 28 itu kalau dilihat pojok sebelah kirinya tulisannya babur rubai, bab yang keempat. Tapi sebelahnya di halaman 29 sudah babul khumasi ya, bab yang kelima. Ini artinya bahwa insya Allah pagi hari ini mudah-mudahan kita menuju akhir daripada bab yang keempat. Kalau ada waktunya mudah-mudahan, kalau tidak mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Paling atas ada wal maqalah as-saminah wal ishrun ya. Pesan yang ke-28 ketemu ya. Disampaikan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani bima fihi min musnadihi nafa'allahu bi'ulumihi wa ghaziri husni abadihi wa anna allaha yatagammadu ya rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dalam kuburnya dan kita yang belajar ilmunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala qala, di baris keduanya, man sarafa arba'an ila arba'an wajadal jannah. Siapa yang kemudian menuntaskan 4 hal ini, maka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 4 itu? Yang pertama an-naumu ilal qabri. Yang kedua wal fakhru ilal mizani. Yang ketiga warrahatu ilas sirati. Yang terakhir yang keempat wasyahwatu ilal jannati.
Apa itu? Yang pertama, an-naumu ilal qabri. Di sebelahnya dituliskan oleh Imam Nawawi, bi antara karahatan naum wa tawajjuhu ila rahatihi fil qabri bi an amala salihan li ajlihi. Bi antara karahatan naum, di antara yang kita kerjakan mendatangkan kita, menghadirkan kita di surganya Allah, yaitu meninggalkan kesenangan. Di antara kesenangan itu adalah tidur, istirahat, kecuali ya istirahat nanti di kubri. Mana itu kubri? Kubur kita. Dengan apa? Bi anna amala salihan, dengan kita melakukan amal saleh. Ini artinya bahwa Ramadan selesai, datang Idul Fitri, kerasa perbedaan. Tidur kita kelihatannya banyakan Ramadan apa banyakan Idul Fitri? Kira-kira ini. Kira-kira. Dan kalau Ramadan jam 2, jam 3 udah pada melek. Sebetulnya istirahat yang sesungguhnya itu adalah di alam kubur kita. Maka ketika kita disampaikan oleh Imam Nawawi di sini, bi anna amila salihan li ajlihi, maka kita didorong untuk terus melakukan amal saleh. Enggak apa-apa dikit, yang penting continue, berketerusan. Siapa yang bilang? Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampaikan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, pekerjaan yang paling Allah suka, adwamuha wa in qalla, meskipun dikit tapi berketerusan. Enggak apa-apa mata sembari merem-merem, yang penting di majlis. Enggak apa-apa pala puyang-puyang, yang penting nyendernya di Masjid Al-Mujahidin. Ini artinya bahwa sebisa mungkin ruang kehidupan kita menurut Imam Nawawi bi anna amila salihan li ajli, kita mendorong diri kita dirangkai, ditempelin, diseragamkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita masuk masjid, masuknya udah cakep, tapi lebih cakep lagi kalau kita niat i'tikaf. Ngaji setiap habis subuh di Masjid Al-Mujahidin udah cakep. Cuman kalau dikuatin lewat niat lebih bagus. Maka rutinitas jadi ibadah. Makan kita, minum susu kita bagus. Tapi begitu kita niatkan minumnya untuk ibadah, jauh lebih bagus. Pagi kita ngasih bini kita buat bikin nasi goreng diirisin daun mengkudu misalnya, cakep. Tapi begitu kita niatnya buat sedekah, ya, kan sedekah yang paling baik kepada yang terdekat, ya, itu lebih cakep. Nah, artinya
rutinitas itu menjadi ibadah, sehingga tidak ada ruang istirahat. Istirahatnya di mana? Di alam kubur kita. Yang kedua, wal fakhru ilal mizan. Ada beras yang 13.000, ada beras yang 16.000. Kira-kira enakan yang mana? Kira-kira begitu. Enakan yang udah jadi nasi kali ya. Yang 16.000 itu namanya fakhir ya, gurih, enak pulen. Yang di bawahnya itu ghair fakhir, di bawah gurih, di bawah pulen. Ya bisa jadi perang ya. Maka wal fakhru ilal mizan ya, kita udah merasakan kenyamanan di mana dalam zona timbangan amal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita udah merasa kenyang. Kenyang dalam apa? Dalam kewajiban-kewajiban. Yang udah ngawinin ya alhamdulillah, berarti selesai kewajiban orang tua kepada anak. Dikasih nama yang cakep, diajarkan agamanya, kemudian dinikahkan ketika dia memang sudah menemukan jodohnya, selesai. Artinya apa? Bahwa ketenangan itu ketika sudah melakukan apa-apa yang kira-kira masuk dalam mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi bi antara katatawul 'alan nas ya, bi ta'didil manaqib wa tawajjuh ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Bahwa yang namanya al-fakhru ilal mizan, kenyang, gurih, merasa nikmat dalam beramal soleh untuk mendapatkan timbangan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tarkut tatawul, menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Jadi kalau emang udah baik, disegerakan aja. Ada orang yang beraktivitas ibadah menggugurkan kewajiban. Yang penting gugur kewajiban subuhnya, yang penting gugur kewajiban sholatnya. Maka ada orang yang kemudian melakukan aktivitas ibadah tapi menemukan kelezatan, kenikmatan. Bukan kagak enak sama orang, bukan, tapi emang enak aja beribadah. Orang-orang itu ya disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Ketika orang-orang itu melakukan ibadah bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi merasakan kenikmatan wal fakhru, kenikmatan dalam beribadah, maka baginya adalah ampunan. Buat siapa? Ya, ampunan yang bagaimana? Arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Ampunan yang luas, luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Lilladzina amanu billahi wa rasulihi, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadilah yang Allah berikan sesuai yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang memiliki karunia yang sangat luas. Ini artinya bukan hanya kita tahu, tapi kita menyegerakan
Ya, adamut tatawul, meninggalkan mengulur-ngulur atau menunda-nunda waktu beribadah. Apa saja. Kalau udah niat sedekah ya langsung. Kalau emang udah ada jodohnya ya disegerakan. Kalau emang ada duitnya ya langsung. Ya mudah-mudahan orang tua kita yang udah selesai urusannya ya bisa segera berangkat ke Baitullah. Bapak Haji Mahfud dan keluarga mudah-mudahan insyaallah segera Allah berangkatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, warahatu ila sirati. Ya. Sirat itu adalah jalan. Ya, roha itu adalah ketenangan. Kalau kita masih ingat yang sudah berangkat umrah dan haji, ya biasanya kalau orang udah nempel, antri, ya suka ada yang dorong nyelak. Orang Arab suka bilang roha birroha, maksudnya tenang, ya sabar, ya kalem, ya. Maka di sini warahatu ila sirat, tenang ketika melewati sirat. Apa itu? Bi antara karahatal badan wa tawajjuh ila amalin yusri'ul murur ala sirat, dalika bi asra'i ijtinabil ma'asi. Proses nanti Allah segerakan ketenangan kita melewati sirat, jalan itu setenang ketika kita menyegerakan tarkil ma'asi, ketika kita menyegerakan meninggalkan ketidakbaikan. Ya. Apa saja yang bentuknya ketidakbaikan, ketika kita menyegerakan meninggalkannya, maka itu menjadi bagian Allah segerakan, Allah mudahkan, Allah tenangkan kita ketika melewati sirat. Ya. Yang terakhir, wasyahwatu ilal jannah, dorongan syahwat nafsu kita tapi ke arah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bi antara kasyahwah wa tawajjuh ila musaqqitatil ibadah fa innal jannata haffaz bil makarih kama fil hadis. Surga itu lekat dengan kebaikan dan jauh dari yang namanya makarih. Makarih itu adalah paksaan-paksaan. Maka ya, dorongan-dorongan syahwat kita itu mudah-mudahan lebih mengarah kepada amal yang lahirnya nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafsu kita, dorongan syahwat kita itu ketika kita arahkan tentunya menjadi kebaikan-kebaikan buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terakhir ya. Jadi yang pertama adalah an-naum ilal qabri, ya nanti istirahatnya itu di alam kubur. Wal fakhru ilal mizan, ya kita melakukan kebaikan dengan rasa senang dan merasakan kenikmatan, senang dengan kebaikan. Yang ketiga adalah warahatu ila sirat, ya ketenangan ketika kita menjalani siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah syahwatu ilal jannah, syahwat kita arahkan kepada surganya Allah dengan amal-amal yang baik. Wal maqalat tasyata wal isrun, maqalah yang ke-29, an Hamid al-Qazzab radhiyallahu rahimahullahu anhu qala
arba'atun minal umur talabnaha fi arba'atin fa akhta'na tarkiha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Apa yang kita jalani, apa yang kita minta, apa yang kita cari, itu biasanya ada jalannya. Nah, jalan yang kita lakukan biasanya itu ada yang benar, ada yang salah. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, fawajadna fi arba'atin ukhra, kita menemukan jalan terbaik dari 4 itu. Apa itu? 1, talabnal ghina, kita mencari harta, ayil yasar, ya, kebaikan, kemudahan, fil mali, ya, untuk mendapatkan harta yang banyak, fawajadnahu ay fil qanaati, kita mengira mendapatkan harta itu dengan banyak, ternyata ketenangan itu bukan pada harta yang banyak, akan tetapi harta bisa kerasa kita nikmati ketika ada qanaah, rasa tenang, rasa puas dalam hati kita. Jadi bukan banyaknya, tapi rasa tenang yang kita rasakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa talabna rahati fis sarwati fawajadnaha fi qillatil mal wa talabna ladzat. Kita seringkali mencari sarwah. Sarwa itu mengidentifikasi harta-harta kita. Apa yang sudah kita capai itu suka kita ingat-ingat. Ternyata fawajadnaha fi qillatil ma, ya, yang kita punya itu sebetulnya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bikin banyak? Wa talabnal ladzat, sedikit tapi ada kenikmatan. Kita nggak punya banyak, tapi yang ada kita nikmatin. Ya, kadang-kadang di dompet juga belum dipakai, udah dipikirin lagi. Ya, naruh di kantong, naruh di mana. Padahal yang ada belum kepake. Ya. Maka yang dikit tapi ada lezat. Ya. Ada apa? Kenikmatan yang bisa kita nikmatin. Ya. Kemudian wa talabna ladzat fi ni'mah fa wajadnaha fil badani sahih. Kenikmatan yang paling nyaman yang bisa kita rasakan ya bukan makan enak ya. Tapi apa? Fil badani sahih, badan yang sehat. Kalau sehat enak ya Pak ya? Ya Bu, kalau mau ngapain aja enak lah kalau sehat. Tapi kalau udah ada yang berasa, ya udah mulai ya. Zaman dulu juga kita begitu ya, nungguin bapak kita pulang tahlil. Ya kan kita tanya, ada daging Mbak? Ada, dibawain sepongge. Ya, anak 6 biji, bukan dibagi, tapi digigitin, ya emak kita gigitin, dibagiin nanti. Nggak kerasa daging, kagak. Yang kerasa cuman kecap doangan. Ya orang digigit-gigitin, ya caplok-caplokin, hidup. Ya sampai sekarang masih pada hidup, alhamdulillah. Ya, enggak makan Kentucky enggak makan McDonald, enggak. Kadang-kadang kan begitu, bu anak nangis, ntar ya kalau emak punya duit mau beliin ayam yang begono noh, yang kayak orang-orang makan noh. Gitu kan. Orang dulu mah nggak pernah janjiin begitu, yang ada dimakan. Nah, yang ada itulah yang dinikmati ya. Maka kenikmatan yang paling nikmat yang bisa dirasakan adalah fil badanis sahih, badan yang sehat.
Wa talabnal ilma fi batnin syab'in fawajadna fi batnin ja'in. Kita mengira ilmu itu bisa kita terima, kita dapatkan ketika perut kita kenyang. Ternyata ilmu itu bisa kita dapat ketika dalam keadaan perut yang ja'i, ya, perut yang kosong. Ini buktinya kita nih kuliah subuh, ngaji subuh, udah ada yang makan nasi goreng, belum ya? Ya belum namanya. Ya belum ada yang makan lontong apa belum? Ya, berarti kita dalam apa? Perut yang ja'i, perut yang batnin ja'i, perut yang lagi kosong. Berarti kita sesuai apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa ilmu itu bisa masuk, bisa kita terima bukan fi batnin syabih, bukan perut yang lagi kenyang terisi, tapi perut yang lagi ja'i. Makanya Nabi Daud itu mengingatkan Luqman, ya, Luqman juga mengingatkan kepada anak-anaknya. Apa yang disampaikan Luqman al-Hakim? Man ja'a batnuhu azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Orang kalau perutnya itu ja'a, tidak terlalu kenyang, kosong, itu azumat fikratuhu, Allah cemerlangkan cara berpikirnya. Wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hatinya. Pikiran cemerlang, hatinya cerdas. Bahkan disampaikan oleh Luqman kemudian, idza imtala'atil ma'idatu qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Idza imtala, ketika perut ini terlalu kenyang isinya. Idza imtala'atil ma'idah, ma'idah itu lambung kita, terlalu banyak isinya, qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, sulit organ tubuh kita ini kita ajak untuk beribadah. Mindo kekenyangan, ya akhirnya ya kagak ngikut ngaji, ya kan? Maghrib pulang dulu ke rumah makan tuh misalnya. Kalau kekenyangan, ya isanya udah nggak di Masjid Al-Mujahidin lagi. Kenapa? Idza imtala, kalau perut itu terisi terlalu banyak, maka organ tubuh kita ini sulit untuk diajak untuk beribadah. Maka menerimanya ilmu kita itu dengan cara perut yang sedang kosong. Maka anak kita biasanya kita kasih sarapan, boleh juga, biar nggak terlalu dia capek, tapi kekenyangan juga repot. Maka bahasanya Luqman itu imtala, terlalu, ya, artinya berlebihan. Maka sulit kita ajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa talabna rizqi fil ardi fawajadnaha fis samai aw masmuman fis sama. Yang perlu diingat kembali menurut Imam Nawawi adalah kita seringkali meminta rezeki yang ada di atas langit. Padahal rezeki itu bisa Allah berikan bukan cuma dari langit. Ya, makanya kalau doa kita sholat duha, fa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau adanya di bawah maka keluarkan. Fa in kana ba'idan jauh, ya, fa qarrib, deketin. Fa in kana mu'siran, kalau sulit, fa yassir, maka dimudahkan. Fa in kana qalilan, kalau dikit berarti kasih tetangga aja. Buat saya yang banyak,
banyak berkah begitu. Kata malaikat, iya. Ya orang mintanya kain kana khalilan, kalau dikit buat tetangga aja begitu katanya. Kain kana kasiran, saya membanyakkan dikit begitu katanya. Ya enggak apa-apa namanya kita doa, boleh-boleh aja ya. Tapi kita dikte nggak boleh. Tapi kalau minta aja ya. Mudah-mudahan banyak berkah. Wal maqalah as-salasun ya. Pesan yang ke-30 ya. Dari siapa? An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, beliau berkata, arba'atu asya'in qaliluha kasirun. Ngomong-ngomong ketemu apa enggak? Tengah-tengah ya. Nah, arba'atu asya'in, ada 4 perkara, qaliluha kasirun, dia mah kata kita dikit, ternyata banyak. Menurut kita itu dikit, tapi ternyata menurut Allah banyak. Apa itu yang kata kita dikit tapi menurut Allah banyak? Satu, al-waj'u, yang kedua wal fakru, yang ketiga wan naru, yang keempat wal adawatu. Apa itu? Yang pertama al-waj'u ya. Apa itu waj'u? Ay al-alamu, alam, bukan alam. Kalau alam, alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain apa pakai hamzah? Ain, alam ya. Tuhan pencipta alam semesta. Tapi kalau kita lupa nggak pakai ain, pakainya alif, alhamdulillahi rabbil alamin, berarti ini alam. Apa itu? Sakit-sakitan. Masa Allah pencipta, Allah, Tuhan yang sakit-sakitan ya, bengek masanya kan kagak begitu, berarti alam. Jadi jangan diganti ainnya dengan alif atau hamzah. Al-waj'u itu adalah al-alam ya. Menurut kita ya, sakit itu adalah dikit ya, nggak enak badan, nggak enak badan doang. Tapi sebetulnya itu banyak di sisi Allah. Dengan kita nggak enak badan, sakit, kita banyak-banyak istighfar, kan begitu. Kita banyak ingat sama Allah, kan begitu. Kita lagi digugurin dosa kita, kan begitu. Yang benar, yang sehat itu minta doa sama yang sakit, apa yang sakit minta doa sama yang sehat? Ya. Yang sehat minta doa sama yang sakit. Kenapa? Karena yang sakit itu, ya kan, itu sedang digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nengokin orang sakit bagus, cuman ada adabnya. Yang pertama, jangan duduk di tempat orang sakit. Enak juga ya, di rumah gua nggak ada yang begini ya, rebahan lah, enakan di mari daripada di rumah. Akhirnya bukan ngomongin orang sakit, lagi banding-bandingin orang sakit, diri aja. Kedua, jangan latub sirul kalam, jangan kebanyakan ngomong. Jadi bagaimana nih, Anies apa Ganjar ini, begitu katanya. Ganjar apa Anies, begitu katanya, ya kan? Kagak, ada lagi. Jangan kebanyakan ngomong, kecuali kita nanya kesehatannya ya. Maka setelah itu kita minta doa sebetulnya sama yang sakit. Bukan yang sakit minta doa sama yang sehat.
Kenapa? Yang lagi digugurin dosanya adalah orang yang sakit. Maka al-waj'u awil alamu disebutkan oleh Imam Nawawi adalah fayata'adzan nas bidzalikal qalil. Sebetulnya kelihatannya itu orang sakit, sakitnya dikit, tapi banyakkan berkahnya, banyakkan yang kita dapat dari orang yang sakit, doa yang mustajabah dan yang lainnya. Ya. Tapi boleh nggak kita doain orang sakit? Boleh, boleh. Ketika indah sakratil maut, kalau vonis dokter misalnya emang rasanya sulit, ya, makanya doa boleh, cuman jangan kenceng-kenceng doanya. Ya Allah, kalau emang mati lebih baik matiin aja ya Allah, ya jangan. Yang keluarganya marah-marah ntar, ya kan? Ya Allah, mati kita lebih baik gitu. Padahal kalau dia mati lebih baik begitu, cuman jangan sampai kedengaran keluarganya. Ya, itu boleh kita doa. Kenapa? Karena kita tahu proses dan hasilnya secara manusiawi. Itu. Adapun disembuhkan lebih baik, ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Satu, ya menurut kita sedikit, tapi sebetulnya itu banyak. Yang kedua, wal faqru, ya, kekurangan. Ya. Maka ada istilah kadal faqru ayakuna kufran. Terkadang kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, ai faqad ma yahtaju ilai. Sebetulnya kekurangan itu adalah sinyal dari Allah bahwa kita sebetulnya udah nggak butuh lagi. Ya, jadi kalau misalnya ini susu ya udah nggak digulain, ya mungkin hari ini gula kita udah banyak. Nah, jadi bukannya dia lupa naruhin gula, ya ternyata udah banyak gulanya. Kenapa malam begadang, ya kan? Rumah RT ngopi, rumah RW ngopi, rumah LMK ngopi mulu, kan berarti gula mulu. Ya, begitu kita minum susu adem, ya kan? Bukan berarti dia kurang gula, ya. Kita udah cukup gulanya. Ya, begitulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Wal faqru, ketika kita merasa kurang, faqad ma yahtaju ilai. Sebetulnya sinyalnya Allah sedang memberikan sinyal kepada kita, kita sebenarnya udah nggak butuh itu. Yang ketiga, wan naru wal adawatu, digabung ini. Yang ketiga dengan yang keempat, wan naru wal adawah. Ya. Nar itu bukan nerakanya, tapi sifat-sifat yang lahir dari, ya, aktivitas yang membawa kita kepada nerakanya Allah. Apa itu? Adawah, permusuhan, ya. Ketidaknyamanan sehingga melahirkan rasa adawah, ya, aduun, ya, permusuhan, perselisihan, persengketaan. Sebagian disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, qasdul idrar al-mutamakkin fi qalbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddud ilan nas. Apa itu? Bahwa qasdul idrar al-mutamakkin, tujuan kita yang paling mungkin untuk menghilangkan ketidakbaikan, hal-hal yang membahayakan, diantaranya adalah bahaya yang timbul dari hati, ma fil qalbi, ya, bahaya yang timbul dari hati. Sebab kalau yang timbul dari mulut itu mah nggak seberapa, ya. Temannya lewat, ya kan? Temannya, ya, lagi lewat dicolek, temannya lagi, ya, ngutang lagi begitu.
kata temennya, ya kan? Itu nggak seberapa. Kenapa? Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Yang tadi keluar tuh, itu keluar kan tuh. Itu 'alal fuadi dalila. Itu menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Tapi yang di hati itu lebih banyak. Maka kata Nabi, innal kalama, yang jadi omongan kita tuh di sini, ma fil fuadi wa inna maju'ilal lisan, yang terucap itu mah cuman lil fuadi dalila, terjemahan dari apa yang ada dalam hati kita. Maka menghilangkan bahaya yang paling baik adalah bahaya yang timbul dari hati. Dari mana kita tahu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan? Rasul akli, ya, pangkal akal kita, ba'dal iman, ya, setelah iman, billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah at-tawaddud ilan nas. Keimanan melahirkan tawaddud, ya, rasa cinta, kasih sayang, demen sama siapa? Bainan nas, kepada manusia. Kalau kita gedeg aja ngelihat dia, berarti imannya belum sampai. Kalau kita demen aja, ya, berarti iman kita sampai. Kan kita menggedeg sama orangnya, bukan sifatnya, ya, jangan gedeg sama orangnya. Maka kata Nabi, ahbib man ahbabta, cintailah apa yang kamu suka, haulamma, seperlunya, wa abghid ghodibaka haulamma, dan kalau emang kagak demen, ya kan, maka kagak demennya seperlunya. Sebab demen sama enggak demen beda-beda tipis. Ya, hari ini dia gedeg, ya kan, besoknya dibawain duit kan berabe, ya kan, gedegnya hilang, ya kan. Maka haulama, seperlunya, ya. Maka mudah-mudahan 4 hal ini, ya kan, yang menurut Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa itu sebetulnya sedikit, tapi dia banyak di sisi Allah. Apa itu? Al-waj'u tadi, ya, rasa sakit, ya kan. Kemudian yang kedua ada al-faqru, ya, rasa kekurangan. Yang ketiga adalah an-naru, yang mengindikasikan kepada neraka. Yang terakhir adalah al-adawah, rasa permusuhan. Buat kita mah mengalir demen doang, tapi nanti menjadi banyak itu. Dari mulai enggak demen, ya, akhirnya enggak mau parkir di sebelah motornya. Begitu parkir ada motor dia lagi pindah, ya kan. Akhirnya lama-lama, ya kan, anaknya selamatan kagak mau datang, ya kan. Dia hajatan kagak mau ngelongok. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma sedikit, nggak demen doang. Tapi dalam itu banyak yang timbul menurut Imam Ali dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kecukupan, dan Allah jauhkan kita dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat permusuhan. Sampai sini ada yang ditanya? Kira-kira enggak ya? Ya emang enggak ada yang musuhan kita mahromannya. Orang habis lebaran belum, ya, karena baru 2 minggu, dengan kenapa baru 2 minggu? Karena puasanya sebulan, maka lebarannya sebulan, ya. Kembang goyang masih ada, rengginang belum digoreng, ya kan, berarti masih lebaran, ya. Maka kita ucapkan minal aidin wal faizin,
Taqabbalallah taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap harinya kita bisa beribadah dan diberikan panjang umur dalam kesehatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan mendatang insyaallah kelihatannya bab 4-nya habis. Ya, mudah-mudahan. Kadang ketinggal selembar doang. Enggak, ya selembar doang insyaallah habis dan kita bisa pindah ke bab 5. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kumpul kami, ngaji kami ini adalah yang kau maksum, kau gugurkan segala dosa dan khilaf kami ya Allah, dan jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah segala amal kami hingga hayat kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana taqabbal maqsudana wa awsil muradana bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra wa Aisyah wa man ma'hum bil maki wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, jadikanlah kami tamu-tamu ya Allah di Baitullah, dan jadikanlah segala apa yang menjadi hak kami kau sampaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.